Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is a wonderland. Mencintai keanekaragaman seni dan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan tanggung jawab kita semua sebagai warga negara Indonesia. Keanekaragaman ini merupakan suatu kekayaan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan dilestarikan agar tidak dicuri atau ditiru oleh bangsa lain. Melestarikan kebudayaan bangsa tidak dapat dibatasi oleh usia maupun golongan manapun. Indonesia terkenal memiliki sejarah yang panjang. Mempelajari sejarah orang-orang terdahulu adalah salah satu cara cintai budaya Indonesia. Dengan mengetahui sejarah, kita jadi mengetahui apa asal-muasal suatu daerah, tokoh, ataupun budaya, sehingga akan lebih bersemangat dalam menjaganya. Beragam kebudayaan khas setiap provinsi di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sementara secara astronomis, Indonesia berada di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan, dan 96 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan sudah dikenal hingga ke luar negeri. Bahasa daerah adalah hal pertama yang bisa kita lakukan agar budaya tetap terjaga. Bahasa lain tetap dipelajari, tapi jangan sampai melupakan bahasa daerah, apalagi menganggap bahasa daerah sebagai bahasa yang kuno dan tertinggal sampai kapanpun. Bahasa daerah adalah budaya linguistik yang sudah sepantasnya dipertahankan. Di tengah gempuran budaya asing yang masuk, menjadikan budaya dalam negeri, apalagi budaya asing masuk begitu cepat dan digandrungi banyak orang. Sebagai generasi penerus bangsa, kita harus tetap melestarikan budaya sendiri. Jangan sampai kita terpengaruh oleh budaya asing yang sudah menjamur. Jika dibandingkan, budaya asing memang terlihat lebih gaul dan lebih kekinian. Namun bukan berarti budaya Indonesia tidak bisa bersaing. Ada banyak budaya Indonesia yang tidak kalah menariknya untuk dipertontonkan banyak orang. Ada banyak kegiatan-kegiatan kebudayaan yang masih dilestarikan, baik di sanggar-sanggar maupun di institut kesenian. Sahabat bisa mulai mencintai budaya Indonesia dengan cara mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut, menonton tarian, atau bahkan berlatih menjadi penarinya. Cara lain yang bisa dilakukan untuk mencintai budaya Indonesia adalah dengan membeli produk-produk lokal. Produk asing memang kini banyak bermunculan, tapi produk lokal juga tidak kalah berkualitasnya. Selain membantu melestarikan produk kebudayaan, kita juga bisa membantu perekonomian warga lokal. Ini ada beberapa contoh produk dalam negeri. Memperkenalkan budaya sendiri ke dunia global. Misalnya, jika sahabat berada di luar negeri, sahabat bisa mengajarkan budaya yang sahabat kuasai ke orang-orang di sana. Jika sahabat adalah pengusaha, sahabat juga bisa ikut melestarikan budaya kita. Bahkan tidak hanya itu. Sahabat juga bisa menjadikan budaya Indonesia go internasional, yaitu dengan mempromosikan budaya lokal dengan cara mengekspor barang-barang produk budaya itu sendiri. Kegiatan ekspor ini akan membuat orang-orang luar juga ikut belajar dan kenal dengan budaya Indonesia.